Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhal Masmudi. Saya dari Prodi Studi Islam Interdisipliner dengan proyek mata kuliah ilmu masih seputar dalam ilmu mawaris. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dalam kasus-kasus dalam hukum waris Islam, anak dalam kandungan dan anak tidak sah. Apa sih anak dalam kandungan atau yang disebut al-hamil? Dalam pengertian tersebut, anak dalam kandungan adalah anak yang sudah berada dalam kandungan ketika pewaris meninggal dunia tetapi belum lahir. Meskipun belum lahir, Islam tetap memberikan hak waris kepada anak tersebut jika memenuhi syarat beberapa tertentu. Intinya, anak yang masih dalam kandungan tetapi bisa menjadi ahli waris. Dalam dasar hukum hak waris dan anak kandungan berdasarkan Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, hadis Nabi dan ijma'nya para ulama. Karena bayi yang belum lahir, pembagian warisnya biasanya ditunda atau sebagian harta disisihkan agar anak tetap terjamin harta yang sudah diwarisi. Pada intinya dalam pembahasan tersebut tuh Islam melindungi hak anak yang masih dalam kandungan. Syarat mendapatkan waris, ada beberapa syarat anak dalam kandungan dapat memperoleh warisan tersebut. Yang pertama, sudah berada dalam kandungan ketika pewaris meninggal. Yang kedua, lahir dalam keadaan hidup walaupun hanya sesaat. Yang ketiga, memiliki hubungan nasab yang sah dengan pewaris. Jika bayi lahir meninggal, maka menurut mayoritas ulama ia tidak memperoleh warisan. Akan tetapi jika bayi itu masih hidup dan kemudian meninggal di saat bayi tersebut masih membuka mata atau masih ada tanda-tanda kehidupan, maka bayi tersebut masih bisa untuk memperoleh warisan. Cara pembagian waris, ada dua cara yang dilakukan. Yang pertama, menunggu bayi sampai lahir. Yang kedua, membagian kedua warisan dan menyisihkan bagian bayi. Setelah bayi lahir, pembagian dihitung kembali sesuai dengan keadaan sebenarnya. Contoh gini, misalnya seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Warisan itu belum langsung dibagikan kepada ahli waris tersebut karena harus menunggu bayi lahir. Jika bayi lahir tersebut hidup, maka bayi mendapat bagian waris sesuai dengan perhitungannya, laki-laki ataupun perempuan nantinya ketika lahir. Tapi apabila jika bayi tersebut meninggal dunia, maka baginya kembali kepada ahli waris lainnya. Bisa nanti ahli waris misal mempunyai adik atau kakak atau saudara lainnya, tapi lebih sedarah dulu yang diutamakan. Yang kedua adalah anak yang tidak sah. Pengertian anak yang tidak sah itu adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Dalam fikih, anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, tidak dengan ayahnya. Intinya nasab anak hanya kepada ibu, tidak dengan ayahnya. Kedudukan waris tersebut, mayoritas para ulama itu mengatakan anak dapat mewarisi dari ibu, keluarga ibu. Sebaliknya tidak mewarisi dari ayah biologisnya. Ayah biologisnya itu juga tidak mewarisi dari anaknya. Hal ini dikarenakan hubungan nasab dengan ayah tidak diakui secara fikih atau secara syariat Islam, dikarenakan sudah hamil akan tetapi belum menikah. Hikmah dari pembahasan tersebut bahwasanya tujuan aturan ini adalah menjaga kejelasan nasab
atau garis keturunan, sehingga hak dan kewajiban dalam keluarga menjadi jelas. Perkembangan perkembangan hukum di Indonesia biasanya itu gini. Di Indonesia itu terdapat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu nomor 46 atau nomor 46 PUU 2010. Itu diputuskan ini memungkinkannya adanya hubungan pendataan tertentu antara anak luar kawin dan ayah biologis apabila dapat bukti yang jelas secara hukum. Namun dalam fikih dalam fikih hubungan waris tetap hanya dengan ibu dan keluarga ibu, tidak dengan ayahnya. Jika kita harus membedakan antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia, contohnya gini, seorang perempuan memiliki anak di luar perkawinan. Jika ibu meninggal dunia, anak tersebut berhak menerima warisan dari seorang ibu atau keluarga tersebut. Namun jika ayah biologisnya yang meninggal, menurut fikih itu anak tersebut tidak memperoleh warisan dari ayahnya, dikarenakan tidak tercatat oleh sahnya pernikahan sebelumnya, dikarenakan pernikahan itu belum terlaksanakan, akan tapi sudah hamil duluan. Kesimpulannya gini, kasus dalam ilmu waris ada dua: anak dalam kandungan dan anak tidak sah. Dalam anak kandungan berhak mendapat warisan apabila sudah berada dalam kandungan saat waris meninggal, lahir hidup dalam memiliki nasab yang sah. Anak tidak sah yaitu hanya mewarisi dari ibu dari keluarga, tidak mewarisi dari ayah biologisnya. Pada intinya itu, kalau anak yang sah, bayi yang meninggal dunia itu bisa mendapatkan warisan ketika seorang ibu melahirkan bayi, akan tetapi bayi tersebut masih ada tanda-tanda kehidupan, maka bayi tersebut masih berhak mendapat warisan dari ayahnya. Akan tetapi jika bayi tersebut sudah lahir dalam kondisi meninggal, maka bayi tersebut tidak tercatat untuk mendapatkan warisan tersebut. Yang kedua, anak yang tidak sah tadi, meskipun anak tersebut lahir atau mati, itu tetap tidak mendapatkan warisan dari jalur ayah, akan tetapi itu masih mendapatkan warisan dari ibu atau keluarga dari ibunya. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.